Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Gerindra Yan Parmenas Mandenas memberikan tanggapan mengenai hasil rapat pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Rabu 21 September 2022. Yan Parmenas berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disosialisasikan pemerintah. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Gerindra Yan Parmenas Mandenas memberikan tanggapan mengenai hasil rapat pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Rabu 21 September 2022. Yan Parmenas berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi segera disosialisasikan pemerintah. Yan Parmenas Mandenas menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah ditetapkan DPR menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini selanjutnya akan disosialisasikan oleh pemerintah, sehingga dalam proses sosialisasi itu, masyarakat akan memahami implementasi dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Melihat undang-undang baru ini ditetapkan saat era digitalisasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yan memastikan bahwa DPR akan mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara meluas, baik di media cetak dan elektronik. Selanjutnya kemungkinan dimulai dari internal pemerintah, kementerian lembaga sampai ke daerah. Lalu organisasi masyarakat dan mahasiswa yang menjadi objek utama sebagai bagian dari pengguna aktif. Sehingga pada saat undang-undang baru ini diimplementasikan, seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional yang memasuki wilayah tanah air bisa menjalankan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara patuh. Tujuannya agar terhindar dari terjadinya transaksi jual beli data tanpa izin pemilik data. Saya pikir RUU PDP itu sudah kita tetapkan, tapi selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dulu oleh pemerintah, sehingga nanti dalam proses sosialisasi itu masyarakat juga akan memahami terkait dengan implementasi daripada RUU PDP. Kenapa? Karena ini kan undang-undang ini kan baru, pertama kali diberlakukan di era digitalisasi sekarang ya, kemudian di era transformasi digital yang tentunya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, ya pasti kita akan memberikan dorongan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas, baik lewat media cetak, ya elektronik, tapi juga mungkin dimulai juga lewat internal pemerintah, ya mungkin kementerian lembaga sampai ke daerah, kemudian ormas-ormas mahasiswa ya yang menjadi objek-objek utama sebagai bagian dari pengguna aktif, ya. Sehingga nanti pada saat undang-undang ini diimplementasikan, seluruh masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional yang masuk ke wilayah Indonesia bisa benar-benar menjalankan itu secara patuh. Tujuannya agar tidak mudah terjadi transaksi jual beli data, ya, tanpa seizin pemilik data. Jadi saya pikir untuk sementara masih normal jalan. Mudah-mudahan kita berharap sosialisasi ini akan bisa dilakukan dengan baik dan undang-undang ini bisa bersinergi dengan undang-undang ITE. Yan Parmenas menambahkan bahwa saat ini undang-undang masih berjalan normal dan berharap solusi yang disebutkan tadi bisa dilakukan dengan baik, serta undang-undang baru ini bisa bersinergi dengan undang-undang ITE. Yan juga meyakini bahwa tidak akan ada kendala ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijalankan. Indira Saraswati, Ardi Syahrial, dan Ahmad Fardiansyah, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.